Baik anak-anak, kita bertemu pada video pembelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara tidak kawin, atau diartikan juga tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu vegetatif alami. Apa yang dimaksud dengan vegetatif alami? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin dan tanpa bantuan manusia, di mana ada 7 cara. Yang pertama adalah dengan tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon atau gerage. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tunas batang. Contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adalah pada tanaman pisang. Pada batang pisang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Contoh lainnya adalah pada bambu dan tebu. Yang kedua adalah tunas daun. Untuk contoh tanaman yang berkembang biak vegetatif alami dengan tunas daun adalah pada tanaman cocor bebek dan kaktus. Tunas pada tumbuhan cocor bebek terletak pada ketiak daun atau bagian bawah daun. Berikutnya yaitu umbi lapis ya. Ini adalah umbi yang tersusun oleh lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya. Sebagai contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh dan membentuk tunas. Berikutnya adalah umbi batang. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar atau ketelo rambat ya. Tunas bisa tumbuh di beberapa tempat pada matu tunas seperti terlihat pada gambar. Coba perhatikan gambarnya. Berikutnya adalah vegetatif alami ya, yaitu umbi akar. Adalah bagian akar yang besar karena umbi akar mempunyai fungsi sebagai tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya adalah singkong, wortel, dan lobak. Nah, kita masuk pada berikutnya yaitu rizoma atau akar tinggal. Kita biasanya menyebutnya adalah rimpang ya. Tunas pada akar tinggal adalah merupakan bagian yang batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah atau di dalam tanah ya. Adapun ciri dari akar tinggal adalah memiliki bentuk yang menyerupai akar, namun berbuku-buku seperti batang. Contohnya tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal adalah kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan lain-lain. Nah, kita coba pada vegetatif alami yang terakhir yaitu stolon atau gerage, yaitu batang yang tumbuh dan menjalar di atas permukaan tanah ya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon yang menjalar di bawah permukaan tanah adalah rumput teki, sedangkan yang berada di atas permukaan tanah adalah contohnya adalah arbei, pegagan, dan semanggi. Nah, kita lanjutkan pada jenis vegetatif yang kedua yaitu vegetatif buatan. Artinya adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan tapi dibantu dengan bantuan manusia. Di mana contohnya ada 5. Yang pertama adalah okulasi, enten, stek, cangkok, dan merunduk. Nah, kita coba yang pertama adalah okulasi atau menempel, yaitu perkembangbiakan dengan cara menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain tapi sejenis. Pada umumnya tanaman yang diambil tunasnya adalah yang memiliki keunggulan, misalnya dalam hal tanamannya lebih kuat, mempunyai buah yang lebih besar dan tahan terhadap penyakit. Contohnya adalah menempel antara mangga mana lagi dengan mangga harum manis ya. Yang kedua adalah enten atau mengenten, yaitu menyambung satu batang tanaman, lihat pada gambar, dengan batang tanaman lainnya, dan sebagai contohnya adalah mengenten tanaman singkong karet untuk bagian bawah dengan tanaman singkong biasa untuk bagian yang atas. Nah, berikutnya untuk vegetatif buatan yang dengan bantuan manusia yang paling mudah adalah stek, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Ya, contoh tanaman yang dapat stek misalnya adalah singkong dan tebu.
Nah, kita coba yang berikutnya itu cangkok. Nah, ini nanti adalah yang ingin saya minta kalian membuat praktek, ya, praktek IPA. Jadi kali ini bukan mengerjakan soal, namun praktek, ya, atau praktik. Untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Ciri-ciri tanaman dikotil, dia adalah memiliki kulit dan memiliki kambium, ya. Contoh tanaman yang dapat dicangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga, durian, jambu, matoa, dan lain-lain. Nah, kita coba vegetatif buat yang terakhir dengan bantuan manusia, yaitu merunduk, yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang dibenamkan di dalam tanah sehingga muncul akar. Tanaman yang dapat dilakukan dengan merunduk adalah tanaman anggur, anyelir, apel, dan juga alamanda.